Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 37. Bella menatap rumah yang saat ini di hadapannya dengan kagum. Benar-benar rumah mewah besar yang menjadi idaman semua orang. Mungkin jika Bella ingin membangun rumah seperti di hadapannya, pasti membutuhkan seluruh hidupnya untuk mencari uang menjadi model. Lalu ia bisa membangun rumah mewah ini. Bella menatap ke sekeliling lalu mengerutkan dahinya. Menatap Lukas yang berdiri di sampingnya dengan senyuman manis. Bella masih ingat, Lukas hanyalah seorang anak sekolah biasa yang sangat mesum kepadanya. Tapi kenapa Lukas membawanya ke rumah mewah ini? Pemikiran negatif muncul di pikiran Bella, membuat Lukas mengerutkan dahinya melihat tatapan Bella yang tiba-tiba tajam kepadanya. "Kenapa kau menatapku seperti itu, baby?" tanya Lukas, namun Bella hanya diam. Melihat itu, Lukas menaikkan alisnya bingung, namun mencoba tetap berpikiran positif kepada Bella. "Ayo kita masuk." Lukas mencoba tersenyum menggandeng tangan Bella. Bella melepaskan genggaman tangan Lukas dan masih menatap Lukas dengan tajam. "Baby?" Lukas melihat Bella yang sedikit aneh semenjak keluar dari mobil. "Kau yakin kita tidak salah rumah, Lukas?" tanya Bella memperhatikan sekeliling rumah. "Kenapa kau bertanya seperti itu?" tanya Lukas mengerutkan dahinya. "Begini, kau tahu, rumah ini benar-benar mewah. Aku hanya memberitahumu untuk tidak bercanda, dan ayo kembali ke rumahmu yang sebenarnya," ucap Bella menatap Lukas serius. "Tapi ini memang rumahku, baby," Lukas balas menatap Bella serius. "Oh ayolah, kau gila. Kau masih sekolah dan sudah memiliki rumah semewah ini. Bahkan istana presiden saja kalah," Bella berteriak kesal. "Memang ini bukan rumahku, baby," jawab Lukas polos, membuat Bella ingin melempar Lukas di kutub utara saat ini juga. "Kau," Bella menunjuk kesal Lukas. "Sudah kubilang, jangan bercanda," ucap Bella yang habis kesabaran menendang kaki Lukas dengan kuat. "Au, sakit, baby. Tapi ini rumah dediku. Apa kau tidak percaya padaku?" Lukas memegangi kakinya mencoba tetap menjelaskan kepada Bella. "Aku tidak percaya padamu. Sebenarnya siapa dirimu, Lukas?" Bella menatap tajam Lukas sambil berkacak pinggang. "Aku," Lukas menunjuk dirinya. "Yah, kau," Bella menunjuk Lukas menggunakan dagunya. "Perkenalkan, aku Lukas Turn Edison, suami mudamu." Lukas mengulurkan tangannya tersenyum manis. "Aku tidak ingin bercanda." Bella langsung memukul wajah Lukas dengan tas di tangannya, melihat senyuman bodoh Lukas. "Ya Tuhan, kenapa aku selalu mendapatkan kekerasan?" Lukas mengadu memegangi wajahnya. "Baby, kenapa kau memukul wajahku? Jika aku tidak tampan lagi, bagaimana?" teriak Lukas memegangi wajahnya yang menjadi korban keganasan Bella. "Oh, itu bagus. Tidak ada wanita lagi yang menatap lapar kepadamu." Bella tersenyum licik. "Kau egois, baby." Lukas mengerucutkan bibirnya, tanda bahwa ia merajuk. "Apa maksudmu? Hentikan ekspresi bodohmu. Aku akan menampar wajahmu lagi jika kau tetap menunjukkan ekspresi menjijikan seperti itu." Bella bersiap-siap memukul Lukas. "Kejam. Kau sengaja memukul wajahku agar tidak tampan dan wanita jalan di luar sana tidak mendekatiku lagi, kan? Lalu aku akan terus bersamamu seumur hidup." "Oh baby, pemikiranmu buruk sekali. Tapi tidak apa-apa, aku akan terus bersamamu dan mencintaimu selamanya. Hehehe." Lukas mencium pipi Bella gemas. Bella langsung mendorong wajah Lukas, menyelamatkan pipinya yang dicium bocah cabul di hadapannya. "Kau kira aku akan bertahan bersamamu?"
Aku akan pergi jika wajahmu seperti gelandangan di luar sana. Banyak lelaki yang berbaris menungguku di sana, ucap Bella sombong. Ais, kau hanya milikku. Aku akan merawat wajah tampanku sehingga kau tidak bisa menolakku lagi. Lukas mendekati wajahnya, membuat Bella mendorong mundur wajah bocah Lukas. Ya, terserah. Lebih baik kita pergi dari sini. Aku tidak mau malu karenamu, oke? Ucap Bella menarik tangan Lukas untuk kembali ke mobil. Ais, tapi baby, ini memang... Ucapan Lukas terpotong ketika mendengar suara pintu yang terbuka. Lukas dan Bella secara bersama melihat pintu rumah mewah yang terbuka. Seorang wanita remaja tanggung menyapa pandangan Bella untuk pertama kalinya. Wow, kau sudah datang? Ucap Tiara senang, langsung menghamburkan dirinya memeluk Bella. Bella hanya berdiri kaku dan tidak membalas pelukan dari remaja di depannya yang tersenyum ceria. Bella Klores? Tanya Tiara meyakinkan. Bella mengangguk kaku membuat Tiara terkekeh. Lukas hanya diam memperhatikan interaksi Tiara dan Bella. Ah, Bella, kau sangat cantik dan tinggi. Tiara meneliti penampilan Bella dari rambut sampai ujung kakinya. Seleraku berkelas, Tiara, ucap Lukas sombong melipat tangannya di dada. Yah, kuakui, kau memang beruntung, Lukas. Tiara tersenyum bangga. Bella mengerutkan dahinya mencoba mengingat sebuah nama yang baru saja disebutkan Lukas. Usahanya tak sia-sia, Bella mengingat nama itu. Kau Tiara Edison, adik dari bocah cabul ini? Tanya Bella hati-hati menunjuk Lukas. Tiara terdiam sejenak, setelah itu suara tawa kencang terdengar. Aku tidak cabul, baby. Bella menatap kesal Bella yang memberikannya julukan yang aneh. Lalu kau sebut apa? Seorang bocah yang masih sekolah sudah meniduri seorang wanita dewasa? Kau sebut apa itu? Tanya Bella. Tapi kau juga Ucapan Lukas terpotong karena tangan Bella yang membekap mulutnya. Bella benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Lukas. Memang benar, Lukas dan seorang bocah yang benar-benar mesum. Hampir saja ia mempermalukan Bella di depan Tiara. Hentikan, Lukas, kubunuh kau jika berbicara lagi, ancam Bella. Hahaha. Suara tawa Tiara yang kencang membuat Bella melepaskan tangannya dari mulut Lukas. Tiara tertawa cukup lama, membuat Bella malu dan menatap tajam Lukas yang sudah membuatnya malu. Lukas hanya menghela nafas lelah melihat tatapan alang dari Bella. Berhenti tertawa, Tiara, ucap Lukas, membuat Tiara langsung menghentikan tawanya. Oh, oke. Yah, aku sejujurnya tidak mau mengakui. Namun benar aku adik dari bocah cabulmu, ucap Tiara menatap Lukas. Tiara? Panggil Lukas geram. Apa? Aku berbicara sesuai fakta, Lukas. Tiara melipat tangan di dada menatap Lukas tanpa takut. Cih, Lukas mendecik kesal. Sudah, ayo kita berbicara di dalam, kakak ipar. Tiara langsung memeluk bahu Bella berjalan masuk ke dalam rumah Lukas. Kakak ipar. Bella melototkan matanya mendengar panggilan Tiara. Yah, kakak ipar. Sudahlah, mari kita berbicara di dalam, oke? Tiara menarik tangan Bella, membuat Bella ikut masuk mengikuti Tiara. Oke, sekarang Bella tahu Lukas dan keluarganya benar-benar orang yang dengan sesuka hati mengklaim seseorang. Lukas dengan omongan posesifnya bilang dirinya adalah istri dari Lukas, dan Tiara yang langsung mencetuskan ucapan kakak ipar padahal baru saja bertemu. Bella hanya mendesah lelah tak mau mendebatkan panggilan yang diucapkan Lukas dan Tiara. Hei, kalian meninggalkanku, ucap Lukas yang merasa ditinggalkan. Tutup pintunya, Lukas, teriak Tiara. Lukas mendesah pelan, mungkin hari ini dia benar-benar sial.
Cindy, panggil Bella melihat seorang anak perempuan yang duduk tenang sambil memakan popcorn. Cindy yang merasa terpanggil melihat sumber suara yang memanggilnya dan langsung berteriak senang. "Mami!" Cindy langsung berlari memeluk kaki Bella. "Bagaimana kau bisa di sini, Princess?" tanya Bella berjongkok mensejajarkan dirinya di hadapan Cindy. "Aku mengadopsinya. Dan tunggu, dia memanggilmu Mami. Apa maksudnya?" tanya Tiara penasaran. Bella menatap Lukas yang tampak kaku setelah mendengar panggilan Cindy kepada Bella. Sejujurnya, jika saat ini Tiara tidak ada di sini, mungkin Bella akan menghargai Lukas. Wajah kakunya benar-benar lucu, membuat Bella tertawa pelan. "Oh, aku diasuh di panti asuhan yang sama. Anak-anak di sana memanggilku Mami karena aku memang menyuruh mereka," kata Bella. "Kau dari panti asuhan juga?" tanya Tiara. "Ya, orang tuaku meninggalkanku di sana ketika kecil," ucap Bella tersenyum menatap Cindy. "Oh, syukurlah. Aku kira kau pernah menikah, Bella," ucap Lukas mengelus dadanya. "Wow, kenapa kebetulan sekali. Kalian memang ditakdirkan sepertinya," ucap Tiara. "Ya, dia memang jodohku," ucap Lukas bangga menatap Bella yang langsung dibalas tatapan tajam dari Bella. "Mami, aku merindukanmu." Cindy memeluk Bella erat. "Aku juga merindukanmu, Princess." Bella mengecup pipi Cindy dan membalas pelukannya. "Kenapa Mami jarang mengunjungi panti lagi?" tanya Cindy melepaskan pelukan lalu menatap Bella meminta penjelasan. "Aku minta maaf, Princess. Aku benar-benar sibuk belakangan ini. Apa mereka di sana baik-baik saja?" Bella mengelus rambut halus Cindy. "Ya, mereka baik-baik saja, Mami," ucap Cindy membuat Bella lega. "Syukurlah. Di mana Ben?" tanya Bella. "Ben diasuh oleh kakak kelasku, Winter," ucap Tiara memotong sedikit kesal menyebut nama Winter. "Apa? Tapi kalian masih sekolah?" tanya Bella bingung. "Mereka ingin merasakan cara mengasuh anak yang baik, Bella," ucap Lukas tersenyum mengejek. "Lukas?" Tiara menatap tajam Lukas. "What? Aku hanya mengeluarkan apa yang terlintas di otakku," ucap Lukas santai. "Aku akan membunuhmu." Tiara membuat gestur tangan kanannya yang memotong leher. "I love you too," balas Lukas tak nyambung, membuat Tiara ingin melemparkan guci besar di sampingnya agar kakaknya ini tidak menggodanya lagi. "Lukas, hentikan, ada Cindy di sini," ucap Bella menengahi. "Halo my princess, kau rindu padaku?" Lukas menggendong Cindy membuat Cindy tersenyum senang. "Ya, aku rindu dipeluk olehmu," ucap Cindy senang ketika Lukas menggendong tinggi Cindy. "Aku tahu posonaku tak tergantikan," ucap Lukas menyombongkan dirinya, membuat Tiara menatap kesal Lukas. "Dasar!" teriak Tiara melempar bantal ke arah Lukas. Sementara itu di rumah sakit Lexhor. "Kau ingin makan apel?" tanya Ken. Sin yang duduk di kasurnya menatap langit di malam hari dari jendela rumah sakit hanya mengangguk mendengar pertanyaan Ken. Melihat itu, Ken langsung mengambil apel segar yang dibelinya di tengah jalan, memotongnya menjadi bentuk dadu agar memudahkan Sin dalam bangunnya. 2 jam yang lalu, ibunya menelpon bahwa kakaknya Sin telah siuman. Ibunya yang saat ini sedang berada di luar negeri menyuruh Ken untuk segera melihat keadaan Sin. Ken langsung mengunjungi Sin saat itu juga, dan ketika membuka pintu, Ken melihat Sin yang tersenyum kepadanya. Mengingat hal itu, Ken hanya diam dan langsung memeluk Sin. Sin yang awalnya bingung, namun sedetik kemudian dia membalas pelukan adik sepupunya ini dengan sayang. "Hei, kau melamun Ken?"
Suara Sin menyadarkan Ken. Ken langsung menatap Sin gugup. "Apa yang kau lamunkan?" tanya Sin lembut. Tidak, ini apelnya." Ken memberikan piring potongan apel yang langsung diterima Sin dengan senang hati. "Kau memiliki masalah?" tanya Sin sambil memakan potongan apel. Ken hanya diam dan menatap Sin yang sibuk memakan apelnya. "Katakanlah." Ken menatap Sin bingung. "Katakan apa masalahmu?" ucap Sin sambil memakan potongan apel. "Aku tidak memiliki masalah, Kak," ucap Ken bohong. "Benarkah? Aku mengenalmu dari kecil, Ken. Kau payah dalam menyembunyikan perasaanmu." Sin terkekepalan mengingat kenangan dulu. Ken terdiam, ruangan itu tampak hening dalam beberapa menit, sampai Ken memutuskan untuk berbicara memecah keheningan. "Kak," panggil Ken. Sin menatap Ken. "Kau mengenal Lukas?" tanya Ken hati-hati. Sin yang mendengar nama Lukas langsung memandang Ken dengan tegang. Sin dengan cepat mengalihkan pandangannya ke piring apel. Ken bukanlah anak kecil lagi. Ken tahu bahwa Sin mencoba menyembunyikan ekspresinya. Siapa dia?" tanya Sin pura-pura. "Dia temanku," jawab Ken cepat. "Teman?" Sin tampak tak percaya. "Ya, dia temanku," ucap Ken serius. Melihat wajah serius Ken, Sin tampak diam dan mengerutkan dahinya memikirkan sesuatu. "Kau tahu, Kak, ketika aku bercerita mengenai seorang teman pertama yang menolongku adalah dia," ucap Ken yang membuat Sin menatap serius Ken. "Dia menyelamatkanku dari anak-anak yang jahat. Lukas juga mengajariku untuk tidak menjadi seseorang yang lemah lagi. Mulai saat itu, aku selalu menganggap Lukas sebagai seseorang yang berharga untukku hingga sekarang." Ken menatap Sin serius. "Jadi, tolong ceritakan apa yang terjadi denganmu dan Lukas, dan mengapa dia sampai membuatmu seperti ini?" tanya Ken serius. Sin hanya diam dan menatap Ken dengan waktu yang lama, sampai akhirnya Sin membuang nafasnya pelan. "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya," ucap Sin pasrah. Sin berpindah. Malam semakin larut. Keadaan di ruang TV tinggallah Bella dan Lukas. Cindy dan Tiara sudah memutuskan memasuki alam mimpi terlebih dahulu, karena mereka terlalu lelah bermain dan bercanda bersama Lukas dan Bella. Namun Bella masih tetap membuka matanya untuk tidak melewatkan siaran TV yang menampilkan acara favoritnya mengenai fashion. Sama halnya dengan Bella, Lukas tampaknya sedang menonton wajah Bella dari bawah yang jika dilihat semakin cantik saja. "Bisa tidak kau jangan tidur di pangkuanku? Kau berat, Lukas." Bella menatap kesal Lukas yang seenaknya menjadikan pahanya sebagai bantal. "Ah, baby, pahamu nyaman. Biarkan aku di sini." Lukas terkekeh senang memeluk perut Bella. "Ambillah bantal, pahaku sudah sakit menahan kepala batumu ini," ucap Bella mengelus pelan rambut Lukas. Mendapatkan perlakuan lembut, Lukas semakin menyamankan posisinya. Jarang sekali bukan Bella memperlakukan lembut. Biasanya Bella akan sibuk memaki dan mengatai Lukas. Melihat perubahan sifat Bella yang manis, tentu Lukas pasti menginginkan hal lebih dari lulusan. Salahkan pikirannya yang benar-benar berbeda dari bocah pada umumnya. "Baby, mendekatlah," ucap Lukas tersenyum manis. Bella yang sedang menonton mengalihkan pandangannya ke arah Lukas. "Mendekatlah," ulang Lukas. "Kenapa?" Bella langsung menundukkan wajahnya untuk lebih dekat dengan Lukas. Kesempatan itu tak disia-siakan. Lukas langsung mencium bibir Bella dan menekan bibir Bella agar ciuman lebih dalam. Lukas dengan lihai memberikan aliran listrik di bibirnya, membuat Bella mengikuti permainannya. Sampai di mana Bella memukul dada Lukas, tanda ia membutuhkan oksigen.
Lukas dengan berat melepaskan ciuman. Bella tampak terengah dengan pipi yang memerah. "Aku lupa, kau bocah masuk," ucap Bella mengusap bibir merahnya yang basah. "Hehe, terima kasih pujiannya, baby." Lukas tersenyum senang mengelus pipi Bella. "Itu bukan pujian, bodoh," ucap Bella menyentil dahi Lukas. "Bagiku itu pujian dari dirimu, baby," ucap Lukas bangga. "Terserah padamu," ucap Bella kembali menonton. "Jadi bisa kita melanjutkan lebih dari sekedar ciuman?" ucap Lukas menggoda. Bella dengan cepat langsung menatap Lukas galak. "Menjauh dariku, Lukas." Bella dengan kasar mendorong Lukas agar Lukas jatuh dari sofa ke lantai yang dingin. "Au, pantatku!" teriak Lukas kesakitan mengelus bokongnya yang mencium lantai keras. "Rasakan," ucap Bella tersenyum senang. "Kau kejam, baby." Lukas mengerut kesal. "Berani mengataku? Salahkan dirimu yang terlalu mesum," ucap Bella menatap Lukas tajam. "Baby, ini wajar karena aku lelaki," ucap Lukas membela diri. "Tapi kau sangat-sangat mesum, Lukas. Tanpamu, tatapanmu kepadaku seakan-akan kau ingin memperkosaku." "Tapi kan aku sudah memperkosamu," ucap Lukas polos. Bella langsung melempar apa saja yang berada di dekatnya, dan Lukas dengan hebat langsung mengeluarkan jurus ninjanya agar terhindar dari amukan wanita galak yang dicintainya. Bersambung.